Jadi kula niku wong alim fikih tapi paling tersiksa mergo kalah mbek adat, kalah mbek napa? Adat. Piye? Nentang adat ora apik. Jare Nabi kono umume wong ya melok umume wong. Nek wong bento ya melok napa? Bento. Nah itu intinya Imam Syafi'i harusnya punya rasa malu orang yang mengatur sholat sedemikian rupa. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Amma ba'du. Pada video kali ini saya mau menunjukkan kebodohan saya di khalayak umum. Ini sebetulnya konten yang beresiko ya, karena saya ini bukan ahli di dalam bidang fikih. Cuman anehnya ini kalau sekarang orang itu mengakui ketidakahliannya seolah-olah nggak mengerti sama sekali begitu ya. Bukan, saya ini bukan tidak mengerti sama sekali. Cuman kalau dibandingkan dengan orang-orang yang lebih tinggi kefikihannya daripada saya, kefakihannya jauh saya itu di bawah sekali. Nah cuman sebodoh-bodohnya saya di dalam ilmu fikih, saya masih memiliki pemahaman begitu. Dan saya membuat video ini untuk membukakan pemahaman saya di hadapan publik mengenai ilmu yang saya rasa saya memiliki pemahaman sedikit dalam hal itu. Jadi pemahaman ini apabila bertentangan dengan pemahaman yang lain, ini kan harus dikompromikan ya. Nah, para ulama dahulu itu suka berkata seperti ini, apabila seseorang itu sudah berani mengarang kitab, menta'alif kitab, maka dia itu sebenarnya sudah mempersilahkan isi kepalanya untuk dibedah oleh orang lain. Ya karena suruh siapa nulis kitab begitu. Pada akhirnya kan nanti nahwunya akan kelihatan, kemudian sorofnya akan kelihatan, balaghahnya pun akan kelihatan, mantiknya akan kelihatan apabila seseorang itu sudah menulis kitab begitu. Itu akan kelihatan semua, dan apabila dikritik ya jangan marah. Dan saya tidak akan marah apabila hasil dari video ini dikritik ya, karena ini bukan perkara yang qot'i ya, mau gimana lagi begitu. Dan ini pun memang bukan ekspertis saya, cuman adalah beberapa yang ingin saya sampaikan. Intinya ya, waktu saya ini menyalahkan Mujimen tatkala dia itu mengatakan bahwa witir 2+1 itu salah ya, itu nggak benar. Jadi bahasanya dia itu salah kaprah. Kemudian dia itu mengemukakan dalil dari istidlalnya apa? Istidlalnya itu namanya. Jadi witir itu kan ganjil. Ya kalau 2 ya bukan ganjil begitu. Nah itu dia bilang salah kaprah. Dan saya itu menyalahkan bukan dari segi pendapatnya. Karena tadi saya katakan ya, kalau yang namanya fikih itu witir itu yang 2+1 itu ya ada, yang 3 langsung pun ada. Yang saya salahkan ini si Mujiman di mana? Dari waktu dia mengatakan bahwa 2+1 itu salah kaprah, itu kesalahan di situ. Karena ini adalah posisinya Syafi'iyah. Ya, jumhur, bukan jumhur, hampir semua begitu. Kalau kita lihat kepada kitab-kitab yang sampai kepada kita, nanti akan kita bahas dalam bab itu. Nah, kemudian di kolom komentar itu ada yang mengatakan, lah Wah juga sama siapa Gus Baha juga mengatakan hal yang senada begitu. Kemudian apa iya kata saya itu, dan ada orang yang mengirimkan linknya, kemudian saya lihat linknya ternyata iya. Jadi kesimpulannya itu Wah yang mengatakan sama senada dengan Mujiman, cuman dengan istidlal yang berbeda. Gus Baha pun sama mengatakan yang senada dengan Mujiman, cuma dengan istidlal yang berbeda. Jadi nanti akan kita lihat perbedaan bagaimana berdalilnya. Gus Baha itu berbeda dengan berdalilnya Wah, berbeda juga dengan berdalilnya Mujiman begitu. Nah cuman akhirnya sama. Jadi 2+1 itu salah lah begitu. Akhirnya sama di situ. Ini nanti saya akan buktikan juga perkataan-perkataannya. Nah cuman karena saya takut akan panjang video ini, karena memang semestinya sepertinya akan panjang begitu, karena akan mengeluarkan referensi. Kita akan batasi dulu di Gus Baha ya. Jadi Ustadz Adi Hidayat kita simpan dulu permasalahannya begitu. Kita bahas yang Gus Baha dulu. Jadi dari apa-apa yang saya dengar nanti akan kita bacakan fakta-faktanya, yaitu apa ucapan yang keluar dari mulutnya Gus Baha itu. Nanti akan kita bahas satu-satu. Cuman poinnya itu beliau menyatakan bahwa Imam Syafi'i pun merasa aneh kepada sholat 2+1 dan demikian dan demikian. Nah ini pun ramai di grup. Jadi kita itu dimasukin ke grup ya, di situ ada
Gus Ani Uye, ada Gus Zaka, kemudian ada Gus Afandi, dan banyaklah itu di situ, ada berapa 8-9 orang gitu, ada Kang Uce juga banyak. Mohon maaf yang tidak disebutkan begitu ya, bukan apa-apa, ini biar cepat aja. Jadi banyak tuh di situ, alhamdulillah, dan orangnya alim-alim begitu, orangnya alim-alim. Itu sampai dibikin poster begitu. Alhamdulillah saya merasa terhormat sekali dimasukkan ke grup itu, dan kebetulan yang dibahas itu permasalahan ini witir 21 diantaranya, yaitu 2+1 begitu. Nah, di dalam permasalahan itu saya tidak berkomentar sama sekali. Kenapa? Ya itulah kenapa saya ini tidak terlalu suka kepada ilmu fikih, karena pada akhirnya kita itu tidak akan bisa memastikan mana yang benar, karena banyak sekali ihtimalnya. Karena kalau misalkan kita lihat dari awal, dari usul, ini memang sudah zonni begitu fikih itu. Malah penamaan ilmu kepada fikih itu majaz sebetulnya, karena fikih itu zon, jadi harusnya zonnul fiqhi bukan ilmul fiqhi. Cuman atas demikian dan demikian nanti diperbincangkan permasalahannya, ya akhirnya sah-sah saja fikih itu disebut ilmu, cuman secara majaz. Nah, karena ada perkara di dalam hati saya yang ingin dibukakan, ya apabila tidak dibukakan ini akan menjadi masalah bagi saya sendiri begitu, karena akan banyak suuzon dan lain sebagainya di dalam hati saya, ya akhirnya saya mengemukakan hal ini di khalayak umum supaya beliau-beliau yang alim-alim itu melihat, kalaupun saya salah misalkan, saya akan menerima disalahkan. Nah, salah satu permasalahannya, Gus Baha itu mengambil qaulnya Imam Syafi'i yang ternyata itu ada di dalam kitabnya Al-Um, yang mana beliau itu Al-Imam Asy-Syafi'i pernah mengatakan bahwa witir 21 itu aneh begitu ya. Nah, itu perkataan Imam Syafi'i di dalam Al-Um. Jadi bahasanya itu bagus, cuman saya tidak ingat ya. Ya ala kulli halin itu pernah terjadi. Nah, kemudian kan kalau kita lihat kepada kitab-kitab turunannya ke bawah begitu, seperti yang ada di hadapan saya ini, Mughnil Muhtaj misalkan ya, Syarah Minhaj, atau di dalam kitab Nihayatuz Zain Syekh Nawawi, itu jelas 2+1 itu afdol, itu jelas. Nanti akan kita bahas ya. Nah, itu jelas 2+1 itu. Tapi kemudian Gus Baha ini mengambil qaulnya Imam Syafi'i, yang mana kita tidak tahu apakah itu qaul qadim atau qaul jadid, untuk mengatakan bahwa 2+1 ini dia adat yang salah begitu. Nah, jadi ada muqaddimah dulu ya yang ingin saya terangkan. Muqaddimahnya begini. Tidak selamanya Syafi'iyah itu, ashab itu harus sama dengan Imam Syafi'i. Memang nanti di dalam permasalahannya apabila ada ashab yang yang membahas sesuatu itu di luar qaul Imam Syafi'i, itu ada yang mengatakan boleh dinisbahkan kepada madhab atau tidak. Ini permasalahan lain. Cuman saya akan membuktikan bahwa tidak semuanya perkataan Imam Syafi'i ini pada akhirnya diambil oleh ashabnya. Ya. Kalau kita mengatakan ashab, kita itu sudah mengatakan para ulama yang sangat bagus-bagus sekali, banyak sekali ulama begitu. Jadi banyak sekali ulama ini tidak mengambil perkataannya Imam Syafi'i. Jadi bukan saya tidak mengambil perkataan Imam Syafi'i, bukan. Ini adalah ulama-ulama yang sangat masyhur, di antaranya ya, misalkan Imam Nawawi, misalkan Imam Rafi'i, Ibnu Hajar, Ar-Romli dan lain sebagainya. Itu tidak mengambil perkataan Imam Syafi'i. Kenapa? Karena nampak jelas dalam hal ini Imam Syafi'i itu, kita katakanlah ya, ini bahasa agak kurang ajar, keliru. Nah, makanya ada qaul nanti yang namanya, ada istilah di dalam minhaj itu yang namanya azhar dan zohir begitu. Jadi azhar itu istilah untuk apa? Untuk perkataan yang menyelisihi Imam Syafi'i tetapi pendapatnya kuat. Nah, nanti muqabilnya apa? Muqabilnya itu zohir begitu. Nah, itu perbedaan qaul ya. Saya akan membacakan dulu di sini ada beberapa permasalahan yang mana ashab itu masih memakai qaul qadimnya Imam Asy-Syafi'i daripada qaul jadidnya. Padahal maklum ya, kalau Imam Syafi'i itu kan memiliki dua qaul tuh, yang satu qadim, yang satu jadid. Dan apabila kita ini mau mengamalkan qaul qadim, kita itu tidak boleh menisbahkan itu kepada madhab Syafi'i, tidak boleh. Ya udah, itu resiko kamu begitu ya, kalau kamu mau mengambil qaul qadim. Misalkan seperti di dalam Jumatan. Di dalam Jumatan, qaul qadimnya Imam Syafi'i itu 4 orang cukup. Nah, tapi di dalam qaul jadid itu minimal 40 orang. Nah, kalau misalkan kamu mau mengamalkan yang 4 orang ini dengan niat
taklid kepada qaul qadimnya Imam Syafi'i itu di dalam beberapa kondisi tertentu diperbolehkan, tapi jangan sekali-kali kamu itu menisbahkan hal itu kepada madhab Syafi'i begitu, kepada Imam Syafi'i tidak boleh, karena itu yang sudah dimansuh ijtihadnya. Nah, disebutkan di sini ya, wa amma ahammu wa ashharu mustalahatil madhhab Syafi'i fahiya 'ala nahwit tali. Jadi ini ada istilah-istilah yang sangat dibutuhkan untuk orang yang mau masuk dan mendalami madhab Syafi'i. Di dalam penjelasan tentang aqwal ya, al-aqwalu hiya aqwalul imam Syafi'i nafsihi atau nafsahu sawa'un fil qadimi awil jadidi wa idza kana lil imami fil mas'alatil wahidati qaulani qadimun wa jadidun fal jadidu huwas sahih wa alaihil amal illa fi arba'a asyrata mas'alatan wahya. Jadi ada istilah namanya aqwal. Aqwal itu apa? Aqwal itu adalah perkataannya Imam Syafi'i sendiri. Jadi ada satu permasalahan pernah ditanyakan kepada Imam Asy-Syafi'i, sawa'un fil qadim awil jadid, baik itu pada qadim atau jadid. Tetapi wa idza kana lil imami fil mas'alatil wahidati qaulani, dan apabila ada bagi Imam Syafi'i itu di dalam satu masalah ada dua qaul, yaitu qadim dan jadid, fal jadidu huwas sahih, maka yang jadid itulah yang sahih, wa alaihil amal, dan atas jadid itulah mengamalkannya. Ya, karena kadang-kadang seperti itu, Imam Syafi'i ditanya satu permasalahan seperti tadi misalkan salat Jumat apakah disyaratkan 40? Satu waktu Imam Syafi'i mengatakan tidak disyaratkan, yaitu minimal 4. Pada satu waktu Imam Syafi'i mengatakan itu disyaratkan. Nah, dan kita tahu bahwa yang satu qaul qadim, satu qaul jadid. Maka kita itu mengamalkannya yang mana? Yang jadid. Nah, berarti kan ada aqwal, ada perkataan Imam Asy-Syafi'i sendiri. Ya, ini saya bacakan saja yang mudah untuk dijelaskan supaya tidak memakan waktu lama. Misalkan yang pertama itu apa? At-tathwibu fi adzanis subhi. Yang pertama itu seperti membaca as-shalatu khairum minan naum, itu tathwib itu ya, di dalam adzan subuh. Maka qaul qadim istihbabuhu, sunnah mengucapkan itu. Nah, berarti kan kalau ada dua qaul ini kan berbeda tuh tanakud. Tanakud dalam hal ini boleh karena dia dalam waktu yang berbeda. Jadi di dalam qaul qadim itu istihbab, mustahabun, di dalam qaul jadid tidak, mustahab. Tetapi para ulama Syafi'iyah mengambilnya yang qadim dan itu dimasukkan ke dalam madhab begitu. Kemudian yang kedua ini saya lewat. Yang ketiga ini qira'atus surati fi raq'atainil akhirataini al-qadimu la yustahabbu. Itu membaca surah pada 2 rakaat yang terakhir. Yang qadim itu tidak disunnahkan. Jadi apabila kita sholat misalkan 4 rakaat, apakah membaca surah setelah Fatihah itu ya pada rakaat yang 2 akhir ini disunnahkan atau tidak? Nah, qaul qadim mengatakan tidak disunnahkan. Nah, lazimnya berarti qaul jadid mengatakan disunnahkan karena ini aqwal. Berarti kita nih ashab sekarang di dalam permasalahan itu kita mengatakan dia tidak mustahab begitu, dia tidak disunnahkan. Ya, apakah nanti kesananya hukumnya makruh atau tidak? Ya, itu mah ada di dalam pembahasan detailnya di dalam ilmu fiqih. Dan itu terus ada ke bawah semua ya, batal. Jadi itu meskipun itu adalah qaul qadim Imam Syafi'i dan qaul jadid itu menyalahinya, tapi kita tetap mengambil yang qadim ini. Jadi di dalam 14 masalah ini kita masih mengambil yang qadim. Ini sebagai apa? Sebagai pengetahuan untuk kita bahwa tidak selamanya madhab Syafi'i itu ikut sama Imam Syafi'i dan sudah dikumpulkan ternyata ada 14 masalah begitu. Nah, kemudian berarti kan jelas ya tadi. Nanti kan Gus Baha itu mengatakan Imam Syafi'i mengatakan bahwa sholat 2+1 itu aneh. Ya aneh ini kita lihat nih, apakah dia itu qaul qadim atau qaul jadid. Kalau dia itu qaul qadim selesai masalah berarti. Ya kenapa? Karena jadidnya berarti tidak seperti itu. Apabila dia qaul jadid, maka dia termasuk qaul jadid yang tidak dipakai oleh para ulama begitu. Dan di dalam yang 14 masalah ini seingat saya tidak ada ya. Al-jahr wa ta'min, syaratul tahallul, taqlimul azfar, aqlul jildi, al-mufarid, tanawal ittida, waktu maghrib, ta'jilul isya. Nah, enggak ada. Tidak ada. Jadi masalah witir tidak ada di dalam permasalahan itu. Maka sejauh yang saya tahu begitu ya, makanya pengetahuan fikih saya ini sangat terbatas. Sejauh yang saya tahu berarti
2 plus 1 ini ada riwayatnya dari Imam Syafi'i, tetapi tatkala ashab ini tidak mengambil perkataan itu, ashab tidak mengambil perkataan qadim Imam Syafi'i tidak, tapi ada kemungkinan besar bahwa perkataan jadidnya Imam Syafi'i tidak mengatakan hal itu, bahwa 2 plus 1 itu adalah aneh begitulah, katakan begitu, atau malah bukan witir. Nah, sekarang kita masuk ke dalam kitab fikihnya, karena Gus Baha ini nanti di akhir videonya dia mengatakan saya ini fakih tapi saya ini kalah oleh adat. Jadi mengatakan bahwa witir 2 plus 1 itu adat. Ini masalah ini. Ya coba kalau misalkan ada yang bisa bilang bahwa itu adalah perkataan yang benar, bahwa itu adalah adat begitu. Coba bagaimana istidlalnya? Karena saya tidak menemukan hal itu begitu ya. Karena kalau yang namanya adat itu kan uraf, dia bukan syariat. Terus kita mau mengatakan yang dikatakan di dalam minhaj ini uraf begitu, bukan syariat ya. Apa kata minhaj? Ini di antaranya wa minhu al-witru, yaitu witir, wa aqalluhu rakaatun, dan paling sedikit dari witir itu rakaatun, 1 rakaat. Wa aktsaruhu, dan paling banyaknya itu ihda asyrata, paling banyaknya itu 11. Wa qila thalatha asyrata, dan ada qil 13. Waliman zada ala raqatin al-faslu, dan apabila atau bagi orang yang nambah atas 1 rakaat, karena tadi minimalnya 1 rakaat, maksimalnya 11, ada yang mengatakan 13, apabila lebih dari 1 rakaat, maka al-faslu, maka atasnya itu harus memisah. Wahwa afdol, tapi itu bukan wajib, tapi dia afdol begitu. Jadi boleh diwisol, boleh 3 langsung boleh, tapi afdol itu faslun, memisahkan. Ya, 2 plus 1, kalau 3, kalau 5 berarti 2, 1 atau 4, 1. Nah kemudian kita akan langsung membaca kepada kaifiyatu sholatil witri. Nah nanti istidlalnya, kenapa yang minimal itu 1 rakaat, kemudian maksimal 11 rakaat, malah ada yang mengatakan 13 rakaat. Nanti istidlalnya akan kita bacakan kalau kita membahas videonya Wahya Ustaz Adi Hidayat. Kita akan membaca dulu kaifiyatu sholatil witri, kaifiyat sholat witir di sini. Waliman zada ala rokaatin, dan bagi orang yang menambah atas 1 rakaat fil witri, di dalam witir, al faslu, maka baginya itu memisah. Bainar rokaati bis salami, di antara rokaat itu dengan apa? Dengan salam. Fayanwi rokaataini masalan minal witri, maka dia berniat rokaataini masalan 2 rokaat misalkan minal witri. Nah ini yang dianggap aneh oleh Gus Baha itu ya. Rokaataini masalan minal witri, rokaataini minal witri. 5 rawa Ibnu Hibban. Nah ini dalilnya kenapa begitu dipisah 2 plus 1? Apa sih urgensinya? Karena apa yang telah diriwayatkan oleh Ibnu Hibban, oleh hadis annahu sallallahu alaihi wasallam kana yafsilu baina syaf'i wal witri, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu memisahkan di antara genap dan ganjil. Nah ini Ibnu Hibban ya, di dalam sahihnya, di dalam Musnad Ahmad juga ada, dan lain sebagainya, bisa dilihat nanti di bawah. Wa huwa afdolu, dan 2 plus 1 ini dia afdol. Jadi kebolehannya dia diambil dari hadis Ibnu Hibban itu. Itu kebolehannya. Maksudnya kebolehan 2 plus 1. Nah, apakah 2 plus 1 ini boleh? Boleh. Dalilnya apa? Ini. Ya, annahu sallallahu alaihi wasallam kana yafsilu baina syaf'i wal witri. Berarti itu adalah dalil bagi kebolehannya. Sekarang, kalau dia 2 plus 1 sama 3 langsung, mana ini yang lebih utama? Nah, klaim dari Imam Nawawi, yang afdol itu adalah yang 2 plus 1 yang fasol. Istidlalnya minal waslil ati li anna ahadisahu aksar, karena hadis-hadisnya aksar, lebih banyak. Jadi hadis-hadis yang menjelaskan Rasulullah SAW itu memisah witir itu lebih banyak. Kama qalahu fil majmu', sebagaimana telah berkata Imam Nawawi tentang perkataan itu di dalam kitab Al-Majmu'. Wali annahu aktsaru amalan, itu dalil kedua. Dalil kedua, karena 2 plus 1 itu secara amal lebih banyak. Li ziyadatihi alaihi bisalami wa ghairihi, karena di dalam yang fasol itu ada tambahan atas yang wasol. Bisalami, dengan apa? Dengan salam dan selainnya. Jadi kalau misalkan 3 langsung nih, salamnya cuma 1, kan ada zikir ngucap salam cuma 1. Kalau dipisah berarti salamnya ada 2 yang wajib begitu. Kalau yang kalau dihitung sama yang sunnahnya berarti ada 4. Kemudian tasyahudnya kan bisa cuma 1 dan lain sebagainya. Apalagi kalau dimulai dengan iftitah. Jadi amalnya lebih banyak kalau di fasol itu. Nah, cuman ada qil di sini, wakila al-waslu afdolu, dan ada qil wasol lebih afdol.
khurujan min khilafi Abi Hanifata, untuk keluar dari madhabnya Abu Hanifah. Karena berarti kan ada kesimpulan madhabnya Imam Abu Hanifah itu harus mewasolkan. Apabila tidak wasol berarti tidak sah. Nah ini mungkin yang diambil sama orang-orang itu ya, mengatakan tidak sah itu perkataannya Imam Abu Hanifah. Makanya saya itu kan kemarin menyalahkan si Mujiman itu karena dia itu seenaknya bilang salah kaprah. Ini sudah perkataan para ulama. Fa innahu la yusahhihul fasla, karena Imam Abu Hanifah tidak mensahkan untuk memisahkan. Wal qailuna bil awwali qalu, dan yang mengatakan dengan yang pertama yaitu dengan bolehnya fasol, qalu innama yura'i syafi'iyul khilafa idza lam yuaddi ila mahzurin au makruhin. Sesungguhnya Imam Syafi'i itu beliau tidak menjaga kepada khilaf apabila khilafnya itu akan memberi konsekuensi kepada yang mahzur atau yang makruh, yang haram atau yang makruh. Wa hadza minhu fa innal wasla fima idza autara bi thalathin makruhun kama jazama bihi Ibnu Khairon. Maka sesungguhnya wasol di dalam salat yang man apabila dia itu berwitir dengan 3 itu hukumnya makruh, kama jazama bihi Ibnu Khairon, sebagaimana ditekankan oleh Ibnu Khairon. Jadi gimana ya? Begini nih. Imam Abu Hanifah ini kan posisinya witir 3 ya. Dalam pengertian posisi 3 itu apabila difasol dipisah tidak sah. Nah, itu sudah posisinya Imam Abu Hanifah nih. Posisinya Syafi'iyah, kita katakan begitu, posisinya Syafi'iyah itu wasol boleh, fasol boleh. Nah, kemudian perdebatannya di mana? Di afdoliyahnya, mana yang lebih afdol? Yang mengatakan 2 plus 1 tadi lebih afdol dalil yang sudah kita bahas, yaitu lebih banyak hadisnya dan lebih banyak amalnya. Cuman ada juga yang mengatakan bahwa Syafi'iyah juga masih nih, wasol ini dia lebih utama. Kenapa? Karena di dalam wasol ini ada mura'atul khilaf, ada menjaga khilaf. Jadi karena Imam Hanafi mengatakan wasol itu sah, Imam Syafi'i mengatakan atau Syafi'iyah mengatakan wasol itu sah, kemudian Hanafi mengatakan fasol itu tidak sah, tetapi Syafi'iyah mengatakan fasol itu sah, maka lebih elok kalau kita ini bergabung di dalam satu qaul, yaitu wasol saja. Maka wasol afdol karena mura'atul khilaf. Nah, yang mengatakan 2 plus 1 nggak nerima dengan dalil itu. Saya nggak mau kalau dalil itu cuma mura'atul khilaf. Kenapa? Karena mura'atul khilaf ini dipakai apabila mura'atul khilaf ini tidak memastikan kepada perkara yang mahzur, yang haram, atau memastikan kepada perkara yang tadi makruh, yang dimakruhkan. Nah, sedangkan witir wasol 3 langsung itu dalam pandangan Syafi'iyah makruh mas justru. Kenapa? Karena ada hadis jangan ini bahasanya ada nih, waqala al-qafalu la yasihu wasluha, berkata Imam Al-Qafal, malah Al-Qafal nih tidak sah menyambungkan witir itu ya. Wabihi aftal qadi Husain li khobari, dan dengan perkataan itulah Al-Qadi Husain berfatwa. Maksudnya berfatwa apa? Bahwa di wasol justru tidak sah begitu. Kenapa? Karena khobar la tutiru bi thalathin, janganlah kalian itu berwitir dengan 3 rakaat, wala tusyabbihul witra bi sholatil maghribi, dan janganlah kalian itu menyerupakan witir dengan sholat maghrib. Nah, apa menyerupakan witir dengan sholat maghrib itu? Di wasol begitu, bukan dengan tasyahud. Karena tasyahud itu hukumnya sunnah. Jadi sholat maghrib pun dia boleh tanpa tasyahud. Jadi sholat maghrib tanpa tasyahud itu ya maghrib. Sholat witir tanpa tasyahud itu ya witir. Tetapi kan akan menyerupai begitu witir itu dengan maghrib. Nah, dari hal itu Imam Al-Qafal dan fatwanya Al-Qadi Husain mengatakan di wasol 3 itu tidak sah. Nah, sampai sini paham perbedaannya begitu. Ya udah jelas, Hanafiyah ya begitu, Syafi'iyah ya begitu. Ini sudah berbeda. Tuh nggak apa-apa selama kita itu pegang ke madhab. Yang salah itu kayak Mujiman mengatakan langsung salah kaprah. Ini total salah. Nah, bagaimana Gus Baha? Ini bagian terakhir ya. Bagaimana Gus Baha? Gus Baha itu saya rasa beliau itu dalam hal ini ya salah. Ya, makanya boleh di rod perkataan saya ini. Jadi beliau mengatakan ada mukadimah dulu nih. Tidak satupun ulama dunia mengatakan tasyahud itu wajib, itu jelas ya. Ini ada hubungannya, nanti bisa dilihat videonya sendiri. Yang kedua, kemudian sholat witir 2 rakaat dulu, kemudian salam, itu menjadi sholat teraneh di dunia.
karena itu witir tapi jumlahnya 2. Nah Gus Baha coba lihat ya, beliau mengatakan seperti ini. Sholat witir 2 rakaat dulu kemudian salam, itu menjadi sholat teraneh. Berhenti di sholat teraneh, berarti menisbahkan sholat teraneh kepada sholat witir 2+1. Istidlalnya apa itu dikatakan aneh? Karena namanya witir tapi jumlahnya 2. Nah, saya mengatakan ya, ini Gus Baha istidlalnya salah kalau begini. Kalau begini ada sholat yang sama-sama anehnya. Jadi ini tidak bisa dikatakan teraneh juga. Ada sholat yang sama-sama anehnya. Seperti sholat apa? Sholat berjamaah 2 orang gitu. Jamaah itu minimalnya 3. Tapi kok 2 disebut jamaah? Itu aneh juga ya. Kemudian sholat asar di waktu zuhur begitu. Itu juga aneh juga. Masa asar di waktu zuhur? Ya, yaitu yang apa yang jamak atau yang kodok misalkan, yang kodok sholat subuh kok di waktu duha begitu, sholli fardhu subhi, padahal kan udah jelas waktu duha, lah kok sholat subuh di waktu duha. Jadi istidlal dengan cara ini apa ya? Bagaimana Gus Baha ini? Mohon dijelaskan kepada orang-orang yang menganggap beliau alim itu atau beliaunya sendiri kalau mendengarkan begitu ya, tolong dijawab ini. Nah kemudian keempat ya, Tuhan harus diberi penjelasan. Jadi apabila 2+1 ini kan pada akhirnya nanti tidak akan yang 2-nya ini apa? Karena dikatakan witir tidak bisa, akhirnya harus dijelaskan begitu. Yaitu tadi minal witri. Nah ini kan di dalam mazhab Syafi'i nggak aneh juga, karena semua perbuatan itu justru kita harus menjelaskan kepada Allah di dalam niat. Nah, makanya ada takbiratul ihram itu, dan di dalamnya ada niat, semuanya itu dijelaskan kepada Allah, bukan hanya sholat witir saja. Ini kan ada juga nih kayak sholat qashar begitu ya, atau sholat jamak nih. Ya di jamak ke zuhur misalkan sholat asar kan usolli fardhol asri majmu'an ila zuhri maksuron, misalkan kalau di qashar lillahi ta'ala. Ya sama saja harus menjelaskan. Begitu. Terus kalau misalkan ini 2 minal witri dijelaskan, ya kenapa? Ini biasa saja di dalam mazhab Syafi'i. Kemudian perkataan beliau lagi, Imam Syafi'i mengkritik sholat itu jika sudah salam maka jadi sholat mustaqillah. Nah ini perkataannya Imam Syafi'i yang mana ada di dalam kitabnya Al-Um, dan ini bisa jadi qaul qadimnya Imam Syafi'i. Jadi udah nggak bisa dijadikan istidlal begitu. Karena jelas ashab tidak memakai perkataan ini, dan di dalam yang sudah saya katakan tadi perbedaan antara qadim dan jadid yang diambil oleh ashab itu tidak ada permasalahan witir ini sama sekali. Kemudian yang keenam, sebab itu seharusnya witir supaya tidak beresiko 2 rakaat langsung tasyahud awal mirip maghrib. Nah jadi kalau justru ini nggak boleh seperti yang dikatakan tadi, justru itu perkataan Gus Baha ini bertentangan dengan Al-Qafal. Udah di wasol aja ya, nggak pakai tasyahud awal, udah nggak sah kalau kata Al-Qafal itu ya. Dan kata siapa tadi, Al-Qadi Husain ya. Jadi Gus Baha ini sudah sudah menganjurkan sholat witir yang berpotensi tidak sah di mazhab Syafi'i sendiri, karena Al-Qafal ini ya Syafi'iyah begitu. Kemudian nyatanya 2 rakaat itu bukan witir, ya kalau misalkan minal witri, witir begitu, nggak ada masalah. Kemudian beliau juga mengatakan niat witir 2+1 itu minal witri rada ngawur, rada bener. Nah ini perkataan Gus Baha. Ya Gus Baha udah bilang perkataannya para imam ini rada ngawur, rada bener begitu. Saya mah istibro dari perkataannya Gus Baha, saya mah gak bakalan bela begitu ya. Kalau ada yang mau ngawur ya istilahnya Gus Baha ini ngawur itu. Kemudian yang ke-10 ada perkataan Gus Baha itu, saya itu alim fikih tapi tersiksa karena kalah dari adat. Ya, jadi maksud perkataannya ini apa? Gus Baha itu mengatakan bahwa witir itu aneh, ya 2+1 itu aneh. Kemudian kalau beliau itu ikut sama ngemakmum harus ikut imam, tapi imamnya 2+1. Ya saya ini alim, saya tahu itu nggak benar begitu kalau perkataan Gus Baha tadi ya, itu setengah ngawur setengah benar, tapi saya ikut karena itu adat. Ini apa yang Gus Baha sebut adat itu ya. Nah itulah, jadi saya sudah membukakan kebodohan saya di dalam ilmu fiqih. Apabila ada yang mengkritik saya, jangan dari segi intonasi ngomong saya mah gayanya udah kayak gini begitu. Kalau ngomongin intonasi ngomong saya terserah kalian, itu mah ya nggak urusan saya mah. Dengan istidlal yang diobrolkan tadi begitu, tolong ini dikoreksi karena ini menjadi beban di dalam hati. Kalau kita itu melihat seorang alim begitu ya, kemudian seorang alim ini dengan jelas menyalahi orang-orang yang lebih kita agungkan begitu, ini kan orang sama-sama kita agungkan begitu ya. Gus Bahaya begitu ilmunya luar biasa, kemudian kita tidak bisa menafikan. Nah, orang-orang ini yang disebutkan tadi itu jauh lagi lebih luar biasa daripada Gus Baha, dan saya melihat perkataan zahirnya Gus Baha itu bertentangan dengan perkataan orang-orang tadi.
Demikian, mudah-mudahan video ini ada manfaatnya. Wallahu taala alam bisawab. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.